pegunungan, aspirasi didengarkan, tekad kuat jadi andalan, kolaboratif maju ke depan, bersama kita melangkah, membangun kampung kita dengan penuh semangat cinta menuju sejahtera. Datu Iman Cito Karno, jadikan dia keren. Datu Iman Cito Karno, Jadikan dia keren. jadikan dia keren. Jadikan dia keren. Jadikan dia keren. Datu Iman Cito Karno, jadikan dia keren. Kami bergerak dari ekonomi kerakyatan yang paling kecil, menggairahkan kembali itu. Terus kita membangun dom. Bolak-balik saya lewat di dom itu tidak terpakai. Sedih kita melihat. Jadi kita ini gairahnya membangun, tidak memelihara. Padahal di tempat kita membangun itu bisa kita optimalkan perputaran ekonomi dalam skala kecil. Apa itu UMKM? Jadi setelah ini nanti kita diskusi dengan pemuda-pemuda Tanjung Harapan ini bagaimana kita nanti mengkonsepkan Stadion Andik Cacok itu. Kalau sore begini kan bisa kita pakai itu. Tempat kita jalan-jalan, di situ ada kuliner, kan begitu. Ekonomi masyarakat hidup, kan begitu. Karena daripada dibiarkan tempat sampah. Gitu. Nah, ini gairah-gairah yang harus kita lakukan, apalagi kan dekat rumah sakit. Ini kita lihat rumah sakit. Kenapa kita tidak bisa membangun rumah sakit ini menjadi pusat rujukan Kabupaten Bulungan? Kalau kita sakit, janganlah kita dibawa ke Tarakan. Sudah orang sakit, masih butuh biaya besar karena dirujuk ke Tarakan. Terus rumah sakit kita ini mau diapain begitu kan? Kita punya anggaran, tidak ada alasan kita bilang tidak ada anggaran. Terakhir, karena saya orang perencana, terakhir itu yang memberikan beasiswa kepada putra-putri Bulungan itu zamannya Pak Budiman. Ada anggaran. Kalau tidak ada anggaran berarti tidak ada sisa anggaran setiap tahun. Makanya mulai kami insya Allah ketika ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bulungan wajib menyiapkan beasiswa untuk putra-putri Kabupaten Bulungan 1.000 siswa 1 tahun. Karena kita harus berhati-hati. Kita ini Kabupaten Bulungan ini 5-10 tahun yang akan datang akan menyongsong perubahan yang sangat besar. Karena apa? KIPI itu diprediksi 30.000 orang yang akan bekerja di KIPI. Sementara kita ini belum ada menyiapkan sumber daya manusia kita. Bagaimana kita nanti kalau KIPI ini sudah beroperasi menitipkan masa depan anak kita ke sana kalau tidak kita sekolahkan? Tugas pemerintah memastikan pendidikan anak-anak di Kabupaten Bulungan ini bisa bersaing dengan orang luar. Gitu. Nah, jadi untuk di kota kita cuma bicara bagaimana menggairahkan UMKM, kemudian bagaimana kita menjamin pendidikan anak-anak kita 5 tahun, 10 tahun yang akan datang supaya bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Ketiga, kesehatan. Kalau kita bersepakat dulu, saya ingat betul, pasien dari Malinau dan KTT dirujuk ke Tanjung Selor. Tapi sekarang tidak ada rasanya. Semua ke Tarakan. Bahkan kita yang dulu menjadi rumah sakit rujukan dikirim juga ke Tarakan. Tetangga kami dikirim ke Malinau. Nah, kan jadi apa ini? Jadi terbolak-balik, artinya Bulungan ini bukan jalan di tempat tapi mundur. Kita berusaha mengembalikan marwah Kabupaten Bulungan. Kenapa? Kabupaten Bulungan ini sejarahnya dari Kabupaten Bulungan itu kan Kecamatan Malinau.
Kecamatan Nunukan, Kota Administratif Tarakan, kemudian di terakhir Kabupaten KTT, Kecamatan. Kemudian dia membentuk Kaltara, isinya itu juga. Tapi apa yang terjadi? Lebih maju KTT daripada Kabupaten Bulungan. Padahal Kabupaten Bulungan ini induk yang melahirkan kabupaten-kabupaten lain di Kaltara ini adalah Kabupaten Bulungan. Nah, sebagai induk, malah kita tertinggal dari anak-anak kita yang baru kita lahirkan. Malu kita. Semua ada di Bulungan ini. Terus target kami adalah untuk memajukan Tanjung Selor, harus kita usahakan, kita percepat adanya wali kota. Nanti kalau saya bilang daerah otonomi baru, harus ada wali kota di Tanjung Selor. Bu, kami titipkan ini ke DPP sebagai bahan Ibu, bahwa undang-undang terbentuknya Kaltara nomor 22 tahun 2012 itu, 20 tahun 2012 sudah menyatakan ibu kota provinsi Kaltara di kota Tanjung Selor. Jadi kita ini bukan menuntut minta Tanjung Selor ini jadi wali kota, tidak. Ini sudah amanah undang-undang dari 14 tahun yang lalu. Amanah undang-undang, perintah undang-undang, bahwa Provinsi Kalimantan Utara itu beribu kota di kota Tanjung Selor. Nah sekarang ketika kami nanti menjabat, ini yang kami kejar juga, walaupun itu prosesnya panjang karena pembentukan daerah otonomi baru itu tugasnya DPR. Tetapi kalau kita tidak menagih, susah. Kalau kita tidak menyiapkan, susah. Sawit, beternak, cetak sawah, itulah hobi saya belakangan ini. Ya, selama 12 tahun mengurus kebun sawit, saya melihat potensi sawit itu sangat baik, sehingga di saat saya maju menjadi calon bupati dan wakil bupati, saya ingin juga masyarakat Bulungan yang punya lahan juga harus menikmati program ini. Kenapa Bulungan ini, walaupun dari APBD yang sudah dijelaskan oleh Pak Bupati itu uangnya banyak, tapi kalau tidak diarahkan, tidak dibuat yang benar-benar maksimal, nanti mubazir lagi uangnya. Tiap tahun kita punya APBD hampir 2 triliun, 2.000 miliar Bapak Ibu. Tapi hari ini coba, UMKM-nya apa sudah maju? Pedagang-pedagang apa sudah menikmati pembeli yang banyak? Gairah jual beli masih sangat rendah. Inflasi kita masih sangat tinggi. Banyak faktor yang membuat inflasi sangat tinggi. Salah satunya pelabuhan kita yang untuk bongkar muat, pelabuhan dagang itu sudah tidak memenuhi syarat. Kapal masuk 1 bulan sekali. Lama bongkar di pelabuhan. Kena cas lah itu orang yang datangkan barang. Akhirnya barang yang harusnya murah dari Jawa sudah kena ongkos angkut, kena lagi harganya, kena denda karena ada biaya kos yang keluar dari si pemilik kapal kepada pemilik barang. Yang nanggung siapa? Kita masyarakat Bulungan. Nah sehingga selain tadi Bapak Bupati mengatakan bagaimana ekonomi untuk lebih maju, ya kami sudah bersepakat ke depan di saat kami diberikan amanah dari masyarakat, Tuhan mengizinkan kami memerintah Bulungan, maka pelabuhan dagang itu wajib harus dibangun yang baru, mungkin di daerah Sepunggur dekat Selimau 3. Kita bangun kembali. Hari ini banyak pemilik-pemilik barang bongkarnya itu di Berau. Kalau di Berau berarti PAD-nya yang nerima uangnya Berau, Kabupaten Berau. Kita rugi lagi, angkut barang dari pelabuhan Berau, sebelum masuk di dalam truk, bongkar barangnya masuk ke gudang, simpan di gudang, pemilik barang pasti kena
bayar sewa. Setelah itu angkut barangnya lagi ke Tanjung Selor. Setelah itu baru kita membeli. Nah, itulah beban masyarakat sehingga inflasinya sangat tinggi.